Assalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa la amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas beberapa surat, dan jangan lupa apa yang Rasul Shallallahu alaihi wasallam katakan tentang fadilahnya surah Asy-Syu'ara ini. Ya, surah Asy-Syu'ara yang dipergunjingkan orang yang menerjemahkan surat pemusik ini surah yang sangat dahsyat sekali. Ya. Kita kemarin dua kali ya saya menyampaikan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu as-surata allati tudhkaru fiha al-Baqarah." Ya. Aku diberi surat yang di dalamnya ada diberitakan tentang Al-Baqarah. Ya, min adz-dzikril awal, dari adz-dzikr al-awwal. Jadi itu dari surah Al-Baqarah itu termasuk surah yang ada dalam adz-dzikr al-awwal. Apa itu adz-dzikr al-awwal? Adz-dzikr al-awwal itu tulisan-tulisan di Lauhil Mahfuz yang pertama-tama ya. Wa'titu Thaha. Aku diberi surah Thaha, Tasim Mim dan Tasin Mim min alwahi Musa, ya, dari loh-loh yang diberikan kepada Musa. Wa'titu Fatihal Quran. Aku diberi Fatihal Quran, Alif Lam Mim dan seterusnya. Wa khawatim surat Al-Baqarah, dan ayat-ayat terakhir surah Al-Baqarah min tahtil arsy, dari bawah arsy. Wa'titul mufassal nafilah, dan aku diberi surah mufassal, surah yang pendek-pendek itu sebagai tambahan yang tidak ada di kitab-kitab suci yang lain. Nah, dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, "Innallaha a'tani sab'at tiwal." Sesungguhnya Allah memberiku 7 surat yang panjang. Maka Taurat sebagai gantinya Taurat. Ya. Sebagai gantinya Taurat. Jadi kalau mau isinya Taurat ada di 7 surah panjang. Ya. Wa antanil, ini misalnya bukan mubin ya. Wa antanil mi'in makanal Injil. Ya, dan memberi kepadaku surah-surah yang ayatnya ratusan itu sebagai pengganti Injil. Ya, jadi kalau mau tahu Injil ya di surah-surah yang ayatnya seratusan. Tetapi kalau dibacanya wa'tanil mubin, di surah-surah yang ada wal kitabil mubin, tilka ayatul kitabil mubin, itu isinya Injil. Ya. Wa'tanit tasin, yang tosin, tosim, mim, ya, itu makana Zabur, sebagai pengganti Zabur. Jadi kalau mau tahu isinya Zabur, yang ada ada toknya, tosin, tosim, mim. Wa faddalani bil hawamim. Dan Allah memberiku kelebihan dengan surah-surah yang diawali dengan Hamim. Ya, di juz-juz akhir ya. Terus Rasul mengatakan, "Ma qara'ahunna nabiyyun qabli." Yang Hamim itu, yang ayat-ayat yang ada Hamimnya itu tidak ada di kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Ya. Baik. Terus kita kemarin sudah sampai ayat berapa? Surah Asy-Syu'ara, ayat 9 ya? Yes. Ya, baik, kalau begitu sekarang kita di ayat 10. Ayat 10, idnada rabbuka. Idnada rabbaka atau rabbuka? Baik ya. Baik, sekarang kita di ayat wa idnada rabbuka Musa an i'til qaumadh dhalimina qauma fir'aun. Ya, sekarang kita di surah, ya, di sini ya. Siapa yang siap nih? Ayat 10. Bu In. Ya, Ustaz.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idnada rabbuka Musa anitil qaumal zalimin. Wa id, dan ketika nada menyeru rabbuka Tuhanmu Musa aniti datangilah al qaumaz zalimin, kaum yang zalim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru kepada Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu. Ya, satu lagi. Kaum Fir'aun ala yattaqun, yaitu kaum Fir'aun ala yattaqun, mengapa tidak mereka bertakwa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون وإذ dan ingatlah ketika nada menyeru memanggil. Siapa yang memanggil Rabbuka Tuhanmu? Memanggil siapa? Musa. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memanggil Musa, berseru kepada Musa, bahwa anikti itu asalnya ikti. Anikti, bahwa datanglah kamu al-qaumaz zalimin, kepada kaum yang zalim. Kaum Fir'aun, yaitu kaumnya Fir'aun. Ini nih yang terkadang dijadikan sebagai dasar. Kaum itu tergantung presidennya. Presidennya zalim, kaumnya bisa zalim. Nah, tapi itu kesimpulan yang bisa keliru ya, tidak selalu. Ala yattaqun. Ya, katakanlah kepada mereka, ala yattaqun, apakah mereka tidak bisa bertakwa? Apakah mereka tidak ingin bertakwa? Ya. Jadi, sampai sini dulu ya. Nah, kita teruskan dulu nanti tafsirnya. Ayat 13, ayat 12 sampai 14. Ini kan pendek-pendek nih. Ya, siapa nih? Ibu Elisa. Yes. Ya, monggo. Ustaz, saya sedang nemenin cucu, Ustaz. Berisik suaranya sekarang. Maaf, Ustaz ya. Ini aku anjutun wa yabiku sadri wala yang taliku lisani fa arsil. Maka gini. Minum dulu, Bu. Kebanyakan makan ladu itu. Iya, minum dulu aja. Ya. Walahum alayya zambun fa'akhafu an yaqtulun. Dan yadiku, dan menjadi sempit sadri dadaku, walayan taliku, dan tidak dapat berbicara, lisanku. Fa'arsil ila Harun, maka utuslah kepadaku Harun. Walahu, dan bagi mereka
alayya atasku zambun dosa, fa'akhofu maka aku takut ayyakutuluni bahwa mereka membunuhku. Sehingga dadaku terasa sempit dan lidahku tidak lancar, maka utuslah Harun bersamaku. Sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Ayat 15 dan 16. Ya, karena ini kisah, jadi memang harus itu ya. Supaya enak gitu. Ya. Ayat berikutnya siapa nih mau nih? Mau nih? Bu Nova atau Bu Nining? Saya Ustaz. Ya, silakan. Bu Nining. 15. Ayat 15 16 sampai 17 ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 15. Qala kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Fa'tiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin an arsil ma'ana bani Israil. Qala, Allah berfirman, kalla, tidak sekali-sekali, fadhhaba, maka pergilah kalian berdua, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, inna, sungguh kami, ma'akum, bersama kalian, mustami'un, mendengarkan. Ayat 16, Fatina, maka datanglah kamu berdua, Fir'auna, pada Fir'aun, Fakula, lalu katakanlah, inna, sungguh kami, Rasul utusan, Rabbil alamin, Tuhan semesta. Ayat 17, supaya arsil, lepaskan, ma'ana bersama kami, Bani Israel. Bani Israel. Ayat 15, Allah berfirman, jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mujizat-mujizat. Sungguh, kami bersamamu mendengarkan apa yang mereka katakan. Ayat 16, maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakan, sesungguhnya kami adalah Rasul-Rasul Tuhan seluruh alam. Ayat 17, lepaskanlah Bani Israel, pergi bersama kami. Jadi ini sepanjang banget nih ceritanya nih. Ya Allah. Ini ceritanya, kisahnya nih pasti panjang sekali ini. Jadi dia itu sampai ayat 22 ini mestinya nih. Ya bentar lagi ya. Gak apa-apa deh, sampai ayat 22 baru saya jelaskan. Bu Lydia. Baik Pak Ustaz. Ayat 17. Qala alam nurabbika fina walidan wa labithta fina min fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Lanjut satu-satu ya Pak Ustaz ya. Ya. Qala 18. Qala Fir'aun ya, kata alam, bukankah nurabbika kami memelihara engkau Tina dalam pada kami
walida ketika walida waktu anak-anak, walabita dan kamu tinggal pina bersama kami, min umurika dari umur kau, ini beberapa tahun dari umur kau. Artinya, dan Firaun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami waktu engkau masih anak-anak dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu. Wafa'alta dan wafa'alat dan kamu telah berbuat wafa'alataka perbuatan engkau allati yang fa'alta kamu telah lakukan wa anta dan kamu minal kafirin termasuk orang-orang itu. Sampai 20 Pak Ustaz? Ya, bentar. Ini kan sampai 22. Yang lain deh, yang lain. Bu Gayatri. Dan belum di ini kan Pak Ustaz, belum di dilanjutkan ya. Dan engkau melakukan kesalahan dari perbuatan yang telah engkau lakukan dan engkau termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih. Di sini kalau artinya tidak berterima kasih ya kafirin. Iya, kufur nikmat. Saya kufur nikmat. Iya. Mengingkari kebaikan. Baik, siapa pelannya? Ayat berapa Ustaz? Bu Gayatri. Ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa'altuha idza wa ana minadh dhalin. Fafartum minkum lamma iftukum fawaqabali rabbi hukma wa ja'alani minal mursalin. Watilka ni'matun alayya an abadta bani Israil. Ayat 20. Qala Musa berkata, fa'altuha, aku melakukannya, fa'ala. Idza ketika wa dan ana minadh dhalimin, ketika aku termasuk orang-orang yang sesat. Ayat 21. Fafarartu, lalu saya lari, minkum dari kalian, lama ketika iftukum saya takut kepada kalian, khofa, wahaba memberikan kepadaku, fawahabali kepadaku, Rabbi Tuhanku, hukman hukum atau ilmu, wa dan baca alani dia menjadikan aku ja'ala minal mursalina, min termasuk mursalina, orang-orang yang diutus. Jadi lalu ayat 21 tadi yang Musa telah melakukannya dan ketika itu aku termasuk orang-orang yang sesat atau orang-orang yang hilaf. 21 lalu aku lari dari kalian karena aku takut kepada kalian. Kemudian Tuhanku memberikan atau menganugerahkan kepadaku ilmu serta dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul yang diutus. 22 Watilka dan itulah nikmatun, nikmat atau anugerah, tamun naha yang kami limpahkan, alai atas aku, an untuk
abatta, kamu perhambakan, kamu abdikan kepada Bani Israel. Dan itulah nikmat, kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku. Sementara itu engkau telah memperhambakan Bani Israel. Shadaqallahul Adzim. Baik. Panjang juga ya. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Jadi ini kisahnya ini akan dibagi menjadi 4 ini, kisah Musa ini. Ya, akan dibagi menjadi 4 karena ini panjang. Jadi pertama ini isinya adalah jidal, ya, perdebatan antara Musa dengan Fir'aun. Dimulai dari perintah Allah agar Musa berdakwah kepada kaumnya Fir'aun. Ya, tentu dengan Fir'aunnya juga ya. Itu yang pertama ya, nanti kisah itu. Terus yang kedua nanti, jadi yang pertama apa itu? Yang pertama, maaf ya. Yang pertama itu tentang bagaimana Fir'aun itu mengungkap atau mengungkit ya. Mengungkit kebaikannya kepada Musa alaihissalam. Terus yang kedua itu untuk itu ya, untuk ayat 10 sampai 22 itu. Ya, jadi Fir'aun mengatakan, kamu itu sekarang ya mau macam-macam, mau minta dilepaskannya Bani Israel dari tangan kerajaan Fir'aun, padahal kamu dididik di dalam kerajaan. Ya, semua diungkit tuh, sampai peristiwa Musa membunuh orang Mesir karena membela bangsanya, bangsa Israel, itu diungkit. Ya. Terus yang kedua itu perdebatan antara Musa dengan Fir'aun tentang adanya Tuhan, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu 23 sampai 31, lumayan panjang juga ya. Nah, tapi ini ayatnya pendek-pendek ya. Nah,
yang ketiganya tentang mukjizat Musa alaihissalam. Ya, dan bagaimana Fir'aun itu menuduh Musa sebagai tukang sihir. Ya, atau pokoknya Fir'aun itu mengatakannya Musa ya bukan nabi, dia tukang sihir. Itu yang penelitian yang ketiga ya. Yang keempatnya tentang bagaimana tukang-tukang sihir itu bersujud kepada Allah, beriman kepada Musa alaihissalam. Ya, ketika melihat, wah ini bukan sihir itu. Nah, baru setelah itu yang kelimanya ya, selamatnya Musa dan kaumnya dari karam ya, dari karam mereka, selamatnya Musa dan kaumnya dan ditenggelamkannya Firaun dan kaumnya. Itu tuh ya, itu kisah-kisah itu ya, kisahnya Musa itu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita di ayat berapa tadi? Ayat 10 ya. Wa idh nada rabbuka, dan ingatlah hai Muhammad ketika Tuhanmu memanggil, menyeru Musa. Bagaimana itu surahnya? Anitil qaumadz zalimin. Musa, datanglah kamu kepada kaum yang zalim. Kaum Fir'aun, yaitu kaum Fir'aun. Ala yattaqun, apakah mereka tidak mau bertakwa? Dijawab oleh Musa. Qala rabbi inni akhafu ayyukadzibun. Musa menjawab, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku khawatir kalau mereka mendustakanku. Ya, ayyukadzibuni, ni-nya tuh aku tuh. Ya. Wa yadhiqu sadri wa la yantariqu lisani. Dan hatiku sempit. Ya, bahasaku juga tidak lancar. Lidahku juga ribet untuk ngomong, nggak pintar ngomong. Farsil ila Harun. Ya, maksudnya apa? Tolong utus Jibril kepada Harun. Farsil, maka utuslah ila Harun kepada Harun. Jadi minta Musa ini usul ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar angkat juga Harun sebagai nabi dengan diutusnya Jibril kepadanya. Itu tuh. Walahum alayya dzambun, dan bagi mereka atas diri saya ada dosa. Ya. Jadi maksudnya apa? Saya punya salah kepada mereka. Ya, apa itu kesalahannya? Pernah membunuh orang Mesir. Fa khafu ay yaqtulun. Jadi saya khawatir mereka akan membunuhku. Nah, dijawab oleh Allah, Allah mengatakan kalla, enggak bakal. Ya, sekali-kali tidak, fadhhaba, maka pergilah engkau hai Musa dan Harun bi ayatina, dengan membawa tanda-tanda kami. Ya. Inna ma'akum mustami'un. Sesungguhnya kami bersama kalian mendengar. Fa'tiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin. Maka datanglah kalian berdua kepada Fir'aun. Katakan kepadanya, sesungguhnya kami adalah utusan Tuhan seluruh alam. Membawa misi anarsil ma'ana Bani Israel. Ya, bahwa lepaskanlah Bani Israel bersama kita. Jadi luar biasa ya. Nah, itu tuh bukan tugas yang ringan itu. Jadi Musa itu maka disebutnya sebagai pemberontak itu Musa oleh Fir'aun. Kamu ini mau memberontak negara. Ya, negara punya kekayaan berupa bangsa Israel untuk dijadikan sebagai hamba saya. Nah, ini suruh tolong serahkan itu semua. Ya.
Mau mengkudeta Fir'aun nih Musa. Itu mungkin pikir Fir'aun ya. Lalu Fir'aun mengatakan, alam nurabbika, bukankah kami telah mendidikmu hai Musa, fina di tengah-tengah kami, di dalam istana kerajaan, walidan sejak kamu bayi, walabista fina min umurika sinin, dan kamu tinggal bersama kita bertahun-tahun dari umur kamu itu. Wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta, dan kamu telah berbuat ya, perbuatanmu yang kamu lakukan itu. Wa anta minal kafirin, dan kamu mengingkari itu semua. Ya, apa kamu tidak ingat itu kah? Ya, kamu kita didik di istana kerajaan, kamu tidak ingat, kamu tidak apa namanya? Kamu tidak mengakui itu. Ya, kamu tidak mensyukuri ya. Kamu mengingkari itu. Ya, kamu membunuh orang Mesir. Ya, demi membela saudaramu dari Israel itu. Ya, kamu ingkari itu kah? Ya, kamu tidak mengakui? Ya. Lalu Musa menjawab ya, Musa itu tidak memungkiri itu. Dia kata, qala fa'altuha. Dia Musa kata, ya aku melakukannya itu. Idzan ya saat itu ya wa ana minadh dhalin, dan saya termasuk orang yang tersesat. Ya saat itu saya masih belum dapat wahyu. Fa farartu minkum. Nah, jadi aku lari dari kalian. Lamma khiftukum, ketika aku khawatir, takut kepada kalian. Fawahaba li rabbi hukman, lalu Tuhanku memberiku hukum. Apa itu? Kenabian. Mengangkatku sebagai nabi. Ya, wa ja'alani minal mursalin, dan menjadikanku termasuk utusannya, ya, termasuk orang-orang yang diutus. Ya, wa tilka ni'matun, dan itu adalah kenikmatan. Tamunnuha alayya, yang kamu berikan kepadaku. Ya, kamu mendidikku sejak bayi di istana dengan segala kemewahan. Itu kenikmatan. Ya, yang kau berikan kepadaku. Tapi itu tidak menghalangi dakwah saya kepadamu. Bahwa kau ada jasa kepada saya tetap berkewajiban untuk mengajakmu beriman kepada Allah. Ya, justru orang yang paling penting untuk mendakwai Fir'aun karena telah berjasa. Ya, bahwa engkau mendidikku, mengasuhku tanpa memperbudakku, itu adalah satu kebaikan, itu hak saya sebagai bayi saat itu yang kau pelihara, engkau pelihara dengan sebaik-baiknya. Kau sudah baik, sudah benar. Ya, dan itu adalah hak saya. An abadta bani Israel. Nah, tapi kamu, ya, bahwa kamu memperbudak Bani Israel, ini yang bermasalah. Ya, ini yang bermasalah. Jadi apa maunya Musa? Maunya Musa tidak boleh ada perbudakan. Dan itu misi seluruh nabi itu, menghapuskan perbudakan di muka bumi. Ya, jadi kalau ada hukum perbudakannya ada terus ya. Ada itu sebagai satu solusi ya, supaya tidak ada sistem penjara. Ya, dengan ada perbudakan tidak ada sistem penjara. Nah, dengan tidak ada sistem penjara, maka negara itu ringan. Ya, dan tidak bisa memiliki budak kalau tidak kuat. Ya, itu satu ya. Tapi pintu-pintu untuk menghilangkan perbudakan itu dibuka dari berbagai pintu, banyak sekali. Sehingga akhirnya perbudakan itu tidak ada. Dan itu salah satu dari sekian misi diutusnya para nabi dan rasul. Ya. Itu tuh. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang bisa kita ambil dari kisah ini ya? Nah, saya baca tafsir ya.
Jadi ini ada tafsir mukhtasar ya. Ini mukhtasar tuh ringkasan. Ringkasan tafsir ini. Tafsir ringkas. Ada namanya tafsir Al-Wajiz. Ya, saya paling suka ya kalau tafsir itu dibawakan dengan itu ya. Dengan panduan yang rapi ini enak sekali. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam kitab At-Tafsir Al-Munir yang menjadi rujukan saya mengajar ini, ya, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa kisah tentang Musa di dalam surah Asy-Syu'ara ini, ya, Allah mulai dengan diutusnya Musa bin Imran alaihissalam. Ya, dan bagaimana Allah itu mengajak bicara Musa. Bagaimana Musa itu berbisik kepada Tuhannya di balik Gunung Tur Sina. Ya, di sebelah kanan Bukit Tur. Ya, itu yang Allah katakan wa idnada rabbuka Musa. Dan ingatlah ketika Tuhanmu hai Muhammad memanggil Musa. Ani'til qaumadz zalimin, agar kiranya datanglah kamu hai Musa kepada kaum yang zalim. Qaum Fir'aun, yaitu kaum Fir'aun, ala yattaqun. Ya. Tapi juga bisa juga artinya Muhammad diceritakan di kisah ini kepada kaummu. Ya, ketika Allah memanggil Musa dari balik sebelah kanan Bukit Tur di lembah di lembah tua yang disucikan. Ketika Allah mengajak bicara Musa, ya, ketika Allah memberikan wahyu kepada Musa, Allah angkat Musa sebagai rasulnya, ya, dan Allah perintahkan Musa untuk pergi, ya, berdakwah kepada Firaun, berdakwah kepada masyarakatnya Firaun, ya, agar apa itu? Agar mereka berhenti dari melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang zalim. Maka disebut kaum yang zalim karena mereka menyembah Fir'aun, ya, syirik, tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Ya, satu ya, disebut zalim. Ya, zalim dalam urusan apa? Zalim dalam urusan akidah. Ya, terus yang kedua, zalim karena mereka memperbudak manusia, ya, tidak dari pintu perang. Ya, jadi sebelumnya, ya, sebelum Fir'aun zaman Musa itu Mesir itu dikuasai oleh Bani Israel. Dari keturunan Nabi Yakub, ya, dikuasai. Ya, maksudnya dikuasai bukan menjadi rajanya, tetapi mereka sebagai para pemangku jabatan di negeri Mesir itu. Ya, kemudian kerajaan atau keluarga dari kerajaan Firaun melakukan kudeta, lalu mereka berkuasa. Maka Bani Israel dijadikan budak, dijadikan hamba sahaya. Ya, dijadikan hamba sahaya. Itu tuh asalnya tuh. Ya, perbudakan atau perhambasahayaan dengan cara seperti itu adalah sebuah kezaliman. Ya, sebuah kezaliman. Dan mestinya di dalam perbudakan itu terdapat pintu-pintu untuk membebaskannya. Ya, kapan hamba sahaya itu soleh maka dibebaskan. Begitu dalam Islam. Ya, kapan ada pelanggaran-pelanggaran hamba sahaya dibebaskan. Ya, pintu untuk itunya, untuk menebus kesalahannya, ya. Baik.
Jadi tersirat dalam kata anitil qaumaz zalimin qauma fir'aun tuh, ya bukan sekedar syirik sama memperbudak Bani Israel saja. Ya itu jalan terus yang namanya menyembelih bayi-bayi lelaki itu setahun aman, setahun bayi-bayi laki-laki disembelih, itu kezaliman luar biasa itu. Ya. Terus mereka diam saja dengan konsep ketuhanan atau penyembahan terhadap Fir'aun. Mereka biarin aja. Ya, udah biarin aja. Mereka sebelumnya orang Mesir itu tahu siapa Allah itu, siapa Tuhan sebenarnya. Ya, begitu Firaun mengaku sebagai Tuhan, mereka biarkan saja. Yang mau ikut menyembah silakan. Jadi nggak ada yang melarang. Ya, itu maka disebut zalim. Ya. Maka perintah Allah kepada Musa yang pertama itu adalah agar mereka bertakwa kepada Allah. Ya, ala yattaqun, apakah mereka tidak ingin bertakwa kepadaku, kata Allah. Ala yattaquni, apakah mereka tidak ingin bertakwa kepadaku. Ya, kenapa mereka tidak mau takwa kepada Allah? Ya, satu hal yang itu kan pertanyaan, namanya pertanyaan litta'ajjub, ya, pertanyaan yang keheranan, pertanyaan karena heran. Heran deh manusia, kenapa tidak bertakwa kepada Allah? Kenapa menyembah manusia? Heran sekali. Ya. Tuh. Apakah mereka tidak takut akan siksa Allah? Ya. Apakah mereka tidak takut akan balasan Allah kelak di akhirat dengan mereka menyembah Fir'aun, menyembah manusia? Apakah mereka tidak takut dengan mereka bermaksiat kepada Allah? Tidak takut dengan siksa Allah? Ya, apakah mereka tidak takut akibat dari kekafiran dan kecurangan mereka? Nah, itu ya. Jadi ala yattaqun itu namanya kalamun musta'naf. Ya, satu itu risalah pertama ya, maksudnya pesan pertama Allah untuk disampaikan Musa kepada kaumnya. Terus setelah itu ada lagi, ya. Setelah itu Allah pilih, Allah utus Musa kepada mereka untuk apa? Untuk memberikan peringatan. Dan memberikan peringatan kepada mereka agar mereka tidak zalim. Ya, agar mereka aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh. Ya. Nah, yang didengar oleh Musa dari panggilan Allah kepadanya itu adalah kalamun qadim. Ya, apa itu kalamun qadim? Kalamun qadim itu suaranya Allah yang berbeda dengan suara makhluknya. Ya. Berbeda. Ada huruf apa, segala suara tidak bisa dibayangkan. Itu antara Allah dengan Musa. Yang faham Musa, kita tidak faham. Ya. Terdengar, ya terdengar. Ya. Meskipun terdengar, itu tidak seperti suara apapun. Berbeda. Ya. Suara Allah berbeda dengan suara makhluknya. Gitu ya. Jadi tidak ada sama itu. Ya, tidak ada sama. Berbeda. Namanya kalamul qadim. Ya, itu menurut siapa itu? Itu dalam pandangan Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi kalau Abu Mansur Al-Maturidi mengatakan ya udah terdengar oleh Musa, terdengar itu suara. Terdengar suara. Ya, ada huruf, ada suara. Ya, nah itu kita itu sebenarnya tidak penting untuk bahas itu ya. Tuh, paling penting
bahwa itu didengar oleh Musa dari kalamullah yang pasti berbeda dengan kalam makhluknya. Gampang itu, simpel itu. Ya, berbeda dengan kalam makhluknya. Ya, lalu Musa menjawab, qala rabbi inni akhafu ayyukadzibun. Ya, Musa mengatakan, wahai Allah, saya khawatir mereka itu tidak percaya. Khawatir mereka mendustakanku. Ya, kata Musa itu. Ya, nanti kalau mereka itu tidak percaya, nanti hati saya ini jadi sempit, sedih. Ya, saya tahu orang Mesir itu seperti apa kalau ngomong. Nanti kalau mereka tidak percaya kepada saya sedih. Saya ini tidak biasa, tidak dipercaya. Ya, bertahun-tahun hidup di dalam kerajaan, dalam istana kerajaan. Itu maknanya inni akhafu ayyukadzibun wa yadhiqu sadri wa la yantiqu lisani. Ya, khawatir nanti saya jadi sedih nanti. Ya. Nah, terus wala yantiqu lisani itu artinya saya ngomongnya itu tidak lancar. Ya, saya khawatir juga tidak bisa melaksanakan amanat ini dengan baik. Ya. Khawatir saya. Di samping memang lidah saya ini nggak lancar bicara, nggak fasih katanya. Ya, Musa mengatakan wala yantiqu lisan itu artinya ngomongnya itu ya tidak lancar. Nah, itu yang disebut bal ata'alfan. Ngomongnya itu tersendat-sendat. Nah, Musa minta kepada Allah agar saudaranya Harun itu diangkat juga sebagai rasul. Ya, apa katanya? Lidahnya itu lebih fasih. Harun tuh. Wa afsah minni lisanan. Ya, terus kalau bicara itu lebih jelas. Ya, tutur katanya itu lebih mudah difaham dibanding Musa. Maknanya farsil ila Harun itu artinya utuslah Harun atau utuslah Jibril kepada Harun sehingga Harun juga menjadi nabi seperti saya. Ya, atau angkatlah Harun sebagai rasul atau utuslah Jibril ya kepada Harun agar dia memperoleh wahyu seperti nabi-nabi yang lainnya, ya, supaya dia menjadi nabi dan rasul bersama saya dalam berdakwah kepada Firaun. Tuh, ya. Ya, supaya dia bisa membantu saya, bisa memperkuat saya. Ya, sehingga beban kerasulan itu diangkat dipikul bersama. Ya. Kenapa? Karena menghadapi Firaun itu ya memang tidak mudah lah, tidak mudah. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama itu kenapa Musa menjawabnya itu alot kepada Allah? Karena alasan pribadi. Ya, alasan pribadi, khawatir, tidak bisa menjalankan risalah dengan sebaik-baiknya. Makanya minta dibantu. Ya, memang berdakwah itu memang harus begitu ya. Tidak boleh sendirian, tidak bisa sendirian itu. Ya, nggak bisa sendirian. Nah, itu sebab internal. Sebab eksternalnya adalah sikap mereka kepada Musa sudah berubah. Ya, karena apa? Karena kesalahan Musa itu. Ya, pernah membunuh orang Mesir. Itu yang Musa katakan walahum alayya dzambun. Ya, dan mereka punya hak terhadap saya atas dosa saya. Ya, fa khafu yaqtulun. Nah, saya khawatir begitu saya datang ke Mesir, mereka bunuh saya. Nah, posisi Musa saat itu di mana? Posisi Musa saat itu ada di lembah tua. Ya, bukan tua pakai to. Innaka bil wadil muqaddasi tua. Sesungguhnya engkau, hai Musa, berada di lembah tua yang disucikan. Ya, di sebelah kanannya, di samping kanannya Bukit Tur. Ya, itu posisinya ya. Baik.
Itu yang menyebabkan Musa kemudian lari dari Mesir, ya. Karena Musa telah membunuh orang Kipti itu. Lari dari Mesir kemana itu? Lari dari Mesir jauh menuju ke arah timur. Ke arah timur, ke bawah itu ke utara. Kemana berarti itu? Ke Madian. Ya, yang akhirnya Musa menikah dengan putrinya Nabi Syuaib. Jadi Musa itu menantunya Nabi Syuaib. Baik. Jadi Musa mengatakan begitu, nanti kalau mereka bunuh saya, ya gagal dong ini, apa namanya, misinya jadi gagal kalau mereka bunuh saya. Ya. Ya, sekaligus ini ya mengisyaratkan kepada kita bahwa Nabi itu ada rasa takut, ada takut. Musa ada takut, ada, itu biasa itu. Ya. Karena apa? Karena itu manusia, itu sifat manusia itu. Ya. Dan terjadi juga kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga Allah menenangkannya, ya, Allah memenangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lama Rasulullah itu tidur dijaga oleh sahabat, 9 tahun tidur dijaga, khawatir ada yang bunuh, ya. Begitu turun ayat 67 surah Al-Maidah. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjaga kamu dari manusia. Rasul katakan, tidak ada yang jaga saya tidur. Allah yang menjaga. Tuh. Artinya apa? Memang ada rasa takut. Kapan saja Nabi Muhammad bisa dibunuh. Ya, orang-orang yang menyusup itu banyak. Dari Romawi, dari Persia, dari Quraisy, dari suku-suku yang merasa tidak senang dengan Islam. Ya, jadi rasa takut yang ada pada Nabi itu satu hal yang fitrah, ya, maksudnya itu sifat manusia, ya. Jadi ringkasnya begini. Jadi Musa itu ingin memberikan alasan kenapa keberatan dengan risalah itu. Ya, toh. Dan kenapa Musa ingin atau minta kepada Allah agar saudaranya Harun juga diutus sebagai nabi. Ya, nah, dimulai dari takutnya, khawatirnya Musa akan didustakan oleh Firaun, ya, dan para penggawanya, para pembesarnya, kaumnya. Ya, terus yang kedua, Musa mengatakan nanti saya sedih kalau mereka tidak percaya. Terus yang ketiganya Musa katakan, terus ya ini lidah saya juga nggak benar, ya nggak lancar untuk menjadi pembicara. Tuh. Tapi kalau Harun diutus, Harun bisa memperkuat saya. Ya, bahasanya lebih lancar. Ya. Gitu ya. Terus yang Harun lebih lancar, lebih berwibawa, lebih tenang bawaannya dibanding Musa. Ya, yang keempatnya dia katakan, saya ini punya salah. Jadi bagaimana orang yang orang pelarian, orang residivis itu diperintah untuk berdakwah, mengajak raja untuk beriman. Ya. Jadi bagaimana mestinya orang yang berdakwah itu sudah bersih dulu, ya, sudah clean, ya, ininya nih, karakternya itu. Ya, itu salah satu hal yang wajar kan, kata.
istri ya. Terus yang kelimanya, Musa mengatakan nanti kalau saya dibunuh ya selesai deh. Ya, risalah itu, misi itu akan menjadi gagal. Ya. Jadi apa yang diminta oleh Musa dari Allah Subhanahu wa taala? Pertama agar kekurangan-kekurangan Musa itu dibuang. Ya, bagaimana kekurangan-kekurangan itu tidak berpengaruh terhadap dakwahnya, yang pertama. Ya, tentang dosa dia, lidah dia. Terus yang kedua, Musa minta Allah itu memperkuat dirinya dengan saudaranya diangkat juga sebagai rasul. Ya. Jadi apa jawab Allah? Allah mengatakan kalla. Ya, sekali-kali tidak begitu. Ya. Ya, enggak akan, maksudnya kalla itu mereka tidak akan bunuh kamu. Ya. Kesalahan kamu itu tidak ada pengaruh apapun untuk dakwah kamu. Ya, kamu dakwah saja. Ya. Baik. Kamu minta Harun diutus. Sana pergi. Ya, kalian berdua, apa yang kalian katakan aku dengar. Jadi yang akan terjadi tidak seperti yang kamu kira, hai Musa. Ya. Itu ya. Sampai Allah katakan, nanti kalian kalau sudah datang kepada Fir'aun, katakanlah kata-kata yang dalam ayat yang lain, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ya, katakanlah oleh kalian berdua kepada Fir'aun kata-kata yang halus. Ya, mudah-mudahan dengan kata-kata yang lembut itu dia bisa mengambil pelajaran. Mudah-mudahan dia takut kepada Allah. Karena ajaran tauhid, ajaran monoteis itu ada itu. Ya, dikenal, dianut secara ramai oleh masyarakat Mesir. Baik ya. Terus yang Allah perintahkan itu yang pertama adalah untuk menjelaskan bahwa dirinya adalah utusan Allah. Ya, apakah mereka tidak mau bertakwa? Katakanlah aku adalah atau kita adalah utusan Tuhan semesta alam. Ya. Jadi berimanlah kalian, berhentilah memperbudak masyarakat, berhentilah zalim, berhentilah menyembelih anak-anak. Nah, itu tuh yang terus tolong Bani Israel serahkan kepada saya. Saya jadi pemimpin Bani Israel. Oh, garang sekali Musa. Ya. Bebaskan Bani Israel. Hentikan perbudakan atas Bani Israel. Oh. Udah serahkan mereka. Keluarkan mereka dari Mesir. Bersama saya akan bawa mereka keluar dari Mesir. Semua Bani Israel kembali ke Palestina. Oh, ya. La ilaha illallah. Itu tuh. Yang kemudian Firaun ngomong ya, kamu itu ya tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih. Diasuh bertahun-tahun sejak bayi. Satu. Terus yang kedua, kamu punya salah. Ya, mestinya kamu itu dibunuh. Bukan malah minta Bani Israel diserahkan. Ya, kamu itu siapa? Ya, Musa katakan, ya saya salah. Ya, waktu itu saya belum jadi rasul. Tuh, tapi setelah saya membunuh, saya keluar, ya, dan saya dikasih risalah menjadi rasul. Ya, bahwa saya punya salah tidak menghalangi saya untuk berdakwah kepadamu. Begitulah, ya.
Saya memang tersesat, ya. Nah, lalu Musa yang di ayat-ayat ini ya. Terus Musa katakan, ya saya lakukan itu ya. Saya memang salah, ya. Dan bahwa engkau memelihara saya, mengasuh saya sejak bayi, itu hak saya sebagai bayi dan kewajiban kamu sebagai pengasuh. Ya, tapi kamu memperbudak Bani Israel, itu bukan hak kamu memperbudak mereka. Ya, gitu. Ya, sampai ayat 22 itu isinya. Yes. Ayat 22 tadi ya? Iya. Itu tuh isinya sampai ayat 22. Baik, terima kasih banyak. Silakan yang ingin bertanya sambil. Ya, silakan. Ya, Bu Nova, silakan. Ustadz, mendengarkan penjelasan Ustadz ini berarti sepertinya Musa itu bertemu langsung ya Ustadz ya dengan Allah dan bercakap-cakap dengan Allah gitu, bisa komunikasi langsung gitu dengan Allah ya Ustadz. Iya, nah, maka disebut kalimullah. Ya, kalimullah itu yang diajak bicara langsung tanpa Jibril. Langsung ngobrol. Ya, langsung ya Ustadz. Langsung ya. Beda dengan Rasul Muhammad ya Ustaz. Rasulullah dia di sana di Lauhil Mahfuz ngomong langsungnya di. Oh iya. Di atas di mau mana namanya di Sidratul Muntaha ya. Di Sidratul Muntaha. Ya, jadi lebih dahsyat sekali kan? Iya. Ya. Dan perintahnya abadi. Apa itu perintahnya? Kalau itu kan perintahnya membebaskan Bani Israel dari cengkeraman Fir'aun kan? Tuh, kalau tapi Rasulullah SAW dapat perintahnya ini yang sholat 5 waktu ini loh, Bu. Ya, dahsyat luar biasa. Ya. Baik Ustaz, kasih. Sama-sama. Jadi pantas kan? Pendek-pendek tapi banyak sekali Pak Ustadz. Apakah penekanannya itu karena kalau diceritakan Ustadz kan ini 10 ayat 1 episode begitu ya. Tapi dibagi dengan ayat pendek begitu itu untuk penekanan atau bagaimana Ustadz? Itu yang Rasul SAW katakan, aku ini diberi kelebihan oleh Allah dengan diberinya surah-surah yang pendek-pendek yang tidak ada di kitab manapun. Ya, jadi itu kelebihannya itu. Jadi kilasan-kilasan, tapi itu merefleksikan kisah yang panjang, itu waktu yang panjang. Ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Sampai situ kan titik gitu. La akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan semua kandungannya. Itu kan kilasan-kilasan berita ya. Tapi itu proses waktunya itu kita nggak tahu berapa ribu tahun, berapa juta tahun, nggak tahu itu. Ya, setelah semua manusia mati kemudian dibangkitkan manusia, ditumbuhkan lagi dari bumi itu. Ya. Seperti apa prosesnya tidak disebutkan, tapi itu kilasan-kilasan. Ya, yang kalau dijelaskan pasti panjang. Begitu. Ya, seperti itu tadi yang dikatakan oleh yang dibawakan oleh Al-Bara bin Azib ya, tentang fadilahnya surah ini ya, fadilahnya surah Asy-Syu'ara. Ya, dia katakan apa itu? Dia katakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, a'tani Allahu, atau innallaha a'tani as-sab'at tiwal makanat Torah. Sesungguhnya Allah memberiku 7 surat yang panjang ya sebagai tempatnya Taurat, maksudnya sebagai pengganti Taurat. Jadi kalau mau tahu isinya Taurat di 7 surat yang panjang. Ya. Wa'tanil mi'in, itu mestinya bukan mubin ya. Wa'tanil mi'in makanal Injil. Saya dan Allah memberikan kepada saya surah-surah yang seratusan ayatnya
itu sebagai gantinya Injil. Ya, wa atanit tawasin makana zabur, dan Allah memberikan kepada saya surah-surah yang dimulai dengan tasin itu sebagai gantinya Zabur. Jadi kalau mau tahu Zabur di situ tuh. Tuh, wa faddalani, dan memberikan kelebihan untukku bil hawamim wal mufassal, dengan surat-surat yang dimulai dengan hamim dan surat-surat yang pendek-pendek. Ya, yang pendek-pendek. Ma qara'unna nabiyyun qabli. Tidak ada satupun nabi sebelumku yang pernah membaca surat-surat pendek. Panjang-panjang yang lainnya. Ya. Surat-surat pendek, ayatnya pendek-pendek. Ya, itu adanya di dalam Al-Qur'an. Ya. Ya, kita sekarang tahu ya. Kalau Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya Allah meringkas atau merangkum semua wahyu yang pernah Allah turunkan itu dalam empat kitab besar. Taurat, Injil, Zabur, Quran. Keempat-empatnya ini ada dalam kitab Al-Qur'an. Ya kan? Tuh, disebutkan di sini, ya kan? Nah, kitab suci Al-Qur'an terangkum dalam surah Al-Fatihah. Al-Fatihah dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh intinya tuh. Bukan dalam bismillah, bismillah di titiknya. Itu enggak ada hadisnya itu. Ya, di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi intinya itu beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya, yang lain-lainnya itu cara Allah untuk mengatur hambanya agar hidup mulia, sejahtera dunia akhirat. Itu deh Bu Gayatri. Luar biasa, Masya Allah, tahu ya. Jadi kalau dengan membaca Al-Quran itu sudah membaca kitab-kitab sebelumnya. Ya, itu isinya. Ya, saya nggak usah kita cari, artinya dipermudah sekali. Kayak apa sih dulu begitu? Ya, Ustaz boleh tanya lagi satu? Boleh. Karena barusan Ustaz ini bicara tentang Al-Fatihah ya Ustaz. Iya. Ustaz, apa sebenarnya reasonnya atau mungkin ada hikmah apa atau alasan apa kenapa dalam sholat itu wajib melakukan Al-Fatihah? Iya, ya. Jadi itu ya, orang kalau baca Fatihah ya terus tidak baca surat, itu Fatihah itu mewakili semua surat yang ada dalam Al-Quran. Nah, Ibu buka ayat berapa saja pasti ada dalam surah Al-Fatihah. Ya, misalnya ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada enggak dalam surah Al-Fatihah itu yang isinya begitu? Wahai manusia sembahlah Tuhan dan seterusnya. Ada kan? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kan. Iya enggak? Ada semua. Ada semua. Ibu buka sembarang saja ayat itu pasti ayat-ayat itu menafsirkan ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah. Ya, tentang siksa di neraka, tentang surga dan seterusnya ada dalam surat Fatihah. Iya kan, Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Tentang kenikmatan di surga ada, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah kau beri kenikmatan kepada mereka. Semua ada. Ya. Satu ya, terus yang kedua itu pentingnya kita memahami Al-Quran dengan cara memahami surah Al-Fatihah dulu. Ya. Paling banyak orang Islam hafal Al-Fatihah tapi tidak membaca tafsirnya Al-Fatihah. Begitu kan? Satu ironi itu. Berarti habis ini surat Al-Fatihah. Kadang-kadang malah gini Ustaz, kalau kita sholat ya udah pokoknya baca Al-Fatihah gitu, artinya mungkin harus memang meresapi ya Ustaz ya, baru kita bisa betul-betul khusyuk gitu. Iya. Ada tafsir Al-Fatihah setebal ini nih Bu. Ada 600 atau 700 halaman tafsir Al-Fatihah. Ya, tafsirnya Ibnu Taimiyah. Saya baca ulang ya sampai 3 tahun saya baca satu kitab itu, saya ulang-ulang terus. Ya supaya supaya meresap gitu. Supaya tahu. Berarti benar ya Ustaz. Berarti benar habis ini Al-Fatihah.
Ibnu Taimiyah. Ya. Biar kita ngerti. Boleh aja. Boleh aja. 3 tahun ya Bu ini ya. Enggak, sebentar aja itu. Iya. Sebentar aja. Yang penting kan kaidah-kaidahnya. Kaidah-kaidahnya. Apa sih kaidahnya dalam Bismillahirrahmanirrahim? Itu kaidah tuh. Al-Anfal sih ini Ustadz reguler itu terus atau nanti kalau yang ini yang loncat-loncat. Iya. Jadi ada. Ya, kita beruntung ya sudah ditadabbur Al-Qur'an dengan Ustadz Bani dari Juz Amma ya kan. Iya. Keren banget ya pokoknya ibu-ibu nih. Yang melebihi pesantren biasa itu. Yang lebih hebat Ustadznya, Ustadz. Nih depan saya ada Azizah nih, dia digontor 6 tahun. Ya kan, bener kan? Melebihi anak pesantren kan, pinter-pinter kan? Gini katanya. Pak Ustadz, boleh nanya sedikit Pak Ustadz? Boleh. Pak Ustadz, itu yang tentang masalah Allah tuh berbicara dengan Nabi Musa secara langsung gitu ya. Ya maksudnya tuh bicaranya tuh bagaimana? Apakah seperti, maksudnya bukan seperti manusia, suara Allah tuh tidak seperti suara makhluknya, tapi itu berdialog langsung atau bagaimana tuh? Soalnya kan ada juga yang di Al-Quran itu yang kamu tidak akan bisa sehingga ada suara sinar yang besar sekali sehingga Nabi Musa pingsan gitu, dan kabarnya itu bekasnya itu di Gunung Sinai masih ada gitu Pak Ustadz. Itu gimana? Apa hubungannya sinar itu cahaya yang begitu menghantam begitu keras dengan dialog Nabi Musa dengan Allah gitu. Iya. Saya berharap ini satu sesi tersendiri ya. Saya nggak bisa. Satu sesi tersendiri, 1 jam lah Bu. Ya mungkin garis besarnya aja Pak Ustadz, nggak usah detail. Ya. Jadi ada 2 versi. Kalau saya ngomong 2 versi, 1 versinya ini juga lama tuh Bu. Tapi versi yang paling jelas itu ya begitu Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun tenggelam, ya diperintahkan untuk puasa 40 malam, 40 hari ya. Terus Allah katakan kamu nanti ketemu saya ya di balik Bukit Tur ya, di Bukit Tur Sina di lembah Muqaddas Tuhan. Terus ngobrol-ngobrol Musa dengan Allah itu. Nah, terus kawan-kawannya yang pilihan itu dia katakan, kamu bisa ngobrol dengan Allah. Ya, kamu aja bisa, kita nggak dengar. Kamu yang ngomong, kita nggak dengar. Coba kamu minta agar Allah perlihatkan kepada kita. Kurang ajar nggak tuh? Nah, itu satu versi ya. Jadi Musa minta, ya Allah, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah perlihatkan kepadaku supaya saya bisa melihat wajahmu. Ya. Jadi Allah mengatakan lan tarani. Ya, walakin yanzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Dan seterusnya ya. Lihat ini sudah mau maghrib, gimana ini Bu? Enggak cukup. Ya. Ya, jadi akhirnya kata Allah, kamu tidak akan bisa melihat saya. Tapi kamu boleh saja tuh lihat di Gunung Tur tuh. Batu itu gunung. Nah, kalau batu itu tidak bergeser, kamu akan bisa melihat saya. Ya, Musa katakan bergeser bagaimana? Orang batu gede kayak gitu bergeser gimana? Bergeser dari tempatnya bagaimana? Jadi lihatlah Musa, begitu Allah perlihatkan dirinya kepada siapa? Kepada Musa enggak? Kepada batu itu. Hancur batunya. Musanya tersungkur, jadi terjadi goyang yang luar biasa. Apa namanya? Ya kayak gempa begitu ya. Tersungkur Musa. Ya, nah itu terus Musa begitu bangun Musa
Dia kayak orang soak dia katakan. Falamma afaqa Musa qala inni tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ya, begitu Musa siuman dia katakan, "Ya Allah, aku bertobat kepadamu." Ya, dan aku adalah orang pertama yang beriman. Ngomongnya ngaco ya. Sebelum dia ada orang yang beriman juga kan? Ya, nah. Apa sebelumnya belum beriman, Ustaz? Enggak. Itu karena takutnya kepada Allah, ngomongnya salah. Oh, iya. Nah, seperti orang karena senangnya mobil Mercy yang tadi hilang tuh tiba-tiba ada di depan rumahnya. Dia katakan, "Ya Allah, alhamdulillah, bersyukur Engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu." Saking senangnya ngomongnya salah. Ya. Ya, itu satu versi ya. Versi yang berikutnya beda lagi. Makanya nggak cukup ya sebentar. Ya, Bu. Tapi kan yang cahaya itu kan ada di Al-Quran gitu, Mas. Ada ini di Quran. Ya, tapi ini beda. Ini bukan berdialog, tapi Musa pengen lihat. Tuh sudah maghrib. Bu, udah dulu ah. Ya, Ustaz. Udah azan ini. Sudah ya, cukup ya. Ibu ya. Ya, Bu Nini. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih Ustaz kalau dan Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir di kajian sore hari ini. Kita Masya Allah dapat banyak ayatnya. Dan Ustaz membahas sampai detail banget ya. Jadinya kita penasaran nanya terus ya.